Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asik Ngaji, terbongkar siapa orang ini sebenarnya. Simak sampai akhir karena kita akan mengetahui fakta sebenarnya dan kemudian kita akan menepis segala fitnah tuduhan yang dilancarkan oleh oknum dan muslim sana. Ikhwafillah, video ini viral di media sosial. Apalagi kalau misalkan kita melihat yang mengupload video ini adalah non-muslim. Kebanyakan di antara mereka adalah non-muslim. Kenapa? Ya karena ada seseorang yang katanya umat Islam kemudian sholat di depan gereja di dekat pohon Natal, melantunkan azan, melaksanakan gerakan sholat dan sebagainya, kemudian disangkut pautkan dengan intoleran, kemudian disangkut pautkan dengan umat Islam itu tidak menghargai begitu dan lain sebagainya. Banyak sekali komentar-komentar yang hemat kami ya sangat luar biasa begitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan karena memang di sini secara zahirnya memakai peci, kemudian memakai udeng gitu ya, pakaiannya seperti muslim begitu. Tetapi kita akan mengetahui kebenarannya seperti apa. Ya kalau misalkan kita melihat videonya, ini serasa janggal sekali ya, Wah. Sangat-sangat janggal. Kenapa? Pertama, di video ini, nah, kalau misalkan kita lihat ya, jadi yang melaksanakan salat ini membacakan ayat-ayat Al-Quran, salah satunya suratul Fatihah, itu dengan suara jar, artinya dikeraskan. Bayangkan, ini kan waktunya siang, tidak ada kemudian salat di siang hari itu dijaharkan. Kecuali kalau misalkan sholatnya sholat Id gitu ya, Idul Fitri, Idul Adha, atau sholat Jumat. Ini sholatnya sendiri, kemudian bacaannya dizaharkan. Nah, dari sini juga kami terheran-heran, kok bisa seorang muslim seperti itu begitu ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kita melihat, ini ada gitar ya. Ini diduga gitarnya punya orang ini. Ya, gitarnya punya orang ini. Nah, kemudian posisi gitarnya itu yang tadi di depan, yang sekarang di samping di sini nih. Nah, jadi ini berbeda-beda, berpindah-pindah kafilah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia melantunkan iqamah atau melantunkan azan atau apa itu di tempat gereja. Pertanyaannya kemudian, siapa yang akan mendengarkan lantunan azan itu? Ini juga keanehan yang sangat luar biasa. Aneh ya kafilah. Karena kok ada yang melantunkan azan, yang melantunkan iqamah di tempat non-muslim. Siapa yang akan melaksanakan sholat? Bukankah tujuan azan itu dikumandangkan supaya orang-orang tahu bahwa itu waktunya sholat dan orang-orang melaksanakan ibadah sholat bagi orang yang beriman. Nah, ini kan tempatnya non-muslim. Sehingga di sini sangat janggal dan ini juga sangat aneh, ikhwah. Di mana masjid masih ada, tempat kosong masih ada. Kenapa harus di sana gitu kan? Ini keanehan yang terkumpul menjadi sebuah pertanyaan. Apakah memang itu seorang muslim beneran gitu sampai-sampai melaksanakan ibadah sholat di depan gereja seperti itu? Dan apa yang terjadi? Dan muslim di luar sana mengomentari video-video ini bahkan menjadi trending topik karena kejadian ini bertepatan atau setelah hari Natal begitu ya, sehingga ketika ada yang melakukan hal ini cepat viral ya hafilah. Apalagi kalau misalkan kita melihat di media sosial seperti Abu Janda ikut mengkompori hal yang demikian ya hafilah. Baik, siapa orang ini sebenarnya ya, Wah? Banyak orang Kristen sendiri yang mengomentari video ini. Baik. Nah, sahabat Asik Ngaji, setelah kami mencari lebih mendalam lagi terkait video ini, ternyata orang ini adalah seorang ODGJ. Bahkan ini langsung diklarifikasi oleh keluarganya ya ikhwah. Pantas saja, kenapa kok bisa seperti itu? Ternyata ada kelainan. Baik, kita akan langsung saja lihat bagaimana klarifikasi dari pihak keluarganya ya ikhwah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ika Rahayu, istri dari saudara Rido alias Bobo. Sebagaimana dengan video yang telah viral di tengah masyarakat melakukan azan dan sholat di Gereja Kemah Injil Indonesia atau GKI Pintu Elok Nangapino, Kabupaten Melawi. Pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025, saya selaku istri saudara Rido alias Bobo meminta maaf kepada seluruh saudara saya umat Nasrani di seluruh Indonesia
Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Melawi, atas perbuatan yang telah dilakukan suami saya dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Saat ini suami saya sedang dilakukan perawatan karena mengalami gangguan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Sudianto Kabupaten Sintang. Terima kasih kepada Bapak Kapolres Melawi, Kasat Reskrim Polres Melawi dan anggotanya yang telah membantu bersama kami pihak keluarga mengurus dan mengantarkan saudara Ridho hingga ke Rumah Sakit Jiwa Sudianto Sintang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, ternyata beliau memiliki gangguan ya, Wah. Dan ini sudah tidak kena taklif lagi kalau dalam hukum syariat. Rufial aklam sudah ditarik, sudah diangkat. Dan kalau misalkan menurut syariat Islam itu tidak menjadi hukuman. Tetapi kami ucapkan sangat luar biasa kepada pihak keluarganya yang sudah meminta maaf. Ya, sudah meminta maaf karena dengan kondisi keluarga seperti itu kemudian tampil meminta maaf ke khalayak umum, maka hemat kami itu adalah langkah-langkah yang baik, langkah-langkah yang bijak ya Alhamdulillah. Dan di luar sana ada orang yang menganggap orang ini adalah seorang muslim radikal, seorang muslim yang melakukan ajarannya dan sebagainya. Nauzubillah summa nauzubillah min dalik. Itu tidak benar. Karena Islam tidak menganjurkan seperti itu. Bahkan Islam melarang hal yang semacam itu. Apalagi ini tempat di mana non-muslim melaksanakan ibadah. Ya kalau misalkan Anda masjid, ada tempat kosong, ya harusnya di tempat seperti itu, bukan malah di sini begitu ya. Makanya kami bertanya-tanya, kok kenapa bisa seperti ini begitu ya. Ternyata sudah terjawab dan sudah terbongkar ya Alhamdulillah. Seorang yang melaksanakan sholat dan memang videonya juga itu terpotong-potong, tidak utuh. Apakah memang sholat beneran? Apakah memang sholat-sholatan begitu ya? Ini tidak utuh sempurna. Apakah ada dalil ataupun data yang membolehkan sholat ataupun beribadah di ornamen Natal di gereja seperti itu? Hanya beberapa detik saja dari video ini kemudian viral. Dan subhanallah, gorengannya itu begitu sangat hebat, luar biasa. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini bisa menjadi klarifikasi dari pihak keluarga terkait isu yang beredar viral di media sosial. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.